kembali lagi bareng aku Ida dalam acara Podcast IPOS Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita nanti akan ngobrol bareng dengan salah satu praktisi atau pelaku usaha UMKM yang ada di Bojonegoro. Nah, kali ini beliau nanti akan sharing dan cerita ke teman-teman semua tentang bagaimana sih beliau menjalankan usahanya dan bagaimana sih tips dan triknya nanti dalam memulai suatu usaha. Nah, mungkin momen ini nanti pasti akan bermanfaat buat teman-teman semua, tentunya utamanya bagi anak muda yang pengen memulai usaha tetapi bingung usaha apa. Nah, oke, langsung saja kita bersama narasumber kita, bersama Mas Jazir. Halo Mas Jazir. Halo, selamat siang. Oke, selamat siang. Gimana kabar Mas Jazir? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Semangat Mas Jazir ya. Oke. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas Jazir, sehat, semangat lah. Mantap. Oke Mas Jazir, terima kasih nih Mas Jazir sebelumnya sudah mau diundang dalam acara Podcast IPOS Indonesia. Siap, nggak masalah. Nggak masalah, kata-kata nggak masalah. Oke Mas Jazir, pada kesempatan kali ini, kita akan sharing ke teman-teman semua, tentunya utamanya untuk anak-anak muda nih Mas Jazir yang pengen memulai usaha UMKM. Nah, mungkin nanti Mas Jazir dapat sharing-sharing bagaimana menjalankan usaha Mas Jazir. Siap. Oke. Berat. Oke Mas, kira-kira sudah berapa lama nih Mas Jazir menjalankan usaha percetakan Mas Jazir ya? Usaha percetakan. Sudah berapa lama Mas Jazir? Kalau berhubungan dengan percetakan kan sudah lama ya, beberapa tahun yang lalu. Cuman kalau usaha sendiri ini memang baru tanggal 9 Januari 2021 kemarin. 9 itu Januari. Mulai dari resminya ya, sudah ada NIB, sudah ada SIUP, itu ya tanggal itu. Oke, berarti secara legalitas sudah lengkap ya Mas Jazir usahanya? Iya, sudah lengkap. Namanya apa Mas Jazir usahanya? Untuk namanya Zaidan Production. Zaidan Production. Saya sudah tahu sih Mas Jazir, cuma pura-pura tanya aja sama Mas Jazir. Oke, Zaidan Production ya Mas Jazir. Iya. Untuk legalitasnya sudah mulai dari bulan Januari tahun 2021 ya. Iya. Oke. Launchingnya. Oh, launchingnya berarti sudah berapa bulan tuh Mas Jazir? Januari sampai bulan Agustus, berarti kurang lebih 8 bulan ya Mas Jazir. 8 bulan. Nah, ini launchingnya. Kira-kira asal mulanya gimana sih Mas Jazir memulai usaha ini? Kok bisa terpikirkan usaha untuk percetakan ini? Asal mulanya itu sebenarnya kita itu mempunyai keinginan, karena kan kita kan juga sering kan untuk kegiatan-kegiatan UMKM, pelatihan-pelatihan wirausaha, tetapi saya kok tidak punya usaha. Oke. Akhirnya mempunyai keinginan usaha apa sih yang cocok. Akhirnya mempunyai konsep besar bahwa di sini itu yang tidak ada matinya adalah satu soal makanan, yang kedua soal percetakan. Itu setiap hari orang-orang pasti akan butuh itu. Butuh percetakan, butuh fotokopi, butuh percetakan kalender dan sebagainya. Itu nggak ada matinya. Berarti asal mulanya itu sering mengikuti seminar UMKM, kemudian merasa tergugah nih Mas ya untuk memiliki usaha sendiri. Dan akhirnya memutuskan usaha percetakan. Iya, tidak hanya peserta, tetapi kadang juga jadi panitia. Jadi panitia seminar ya. Iya. Oke. Makanya bingung. Sering jadi Lanjut. Sering jadi panitia, sering jadi peserta, akhirnya tergugah untuk mencari sebuah ide nih, apa usaha yang cocok untuk dijalankan gitu ya Mas. Oke. Nah, kira-kira asal mulanya nih Mas, tadi kan spirit awalnya kenapa Mas Jazir memiliki usaha percetakan ini. Nah, kira-kira bagaimana sih Mas Jazir awal mula membangun usaha ini? Nggak mungkin dong tiba-tiba Mas Jazir langsung keluar legalitasnya usahanya, itu kan nggak mungkin. Pasti kan ada jerih payahnya inilah membangun usaha ini sebelum ada legalitasnya, itu gimana? Untuk awal mula sebenarnya ada beberapa teman yang sudah bergelut di dalam usaha percetakan ini. Ada beberapa usaha yang ada di Bojonegoro percetakan. Dia adalah Mas Tris itu pemilik isi printing. Iya. Itu beberapa kali kita rapat
Mesti kita ngobrol-ngobrol soal apa sih yang perlu dikembangkan, apa sih Mhm. peluang-peluang usaha begitu. Oke. Terus kemudian ada beberapa teman-teman yang bisa untuk berkolaborasi. Di situ ada Vero Clothing, ada Richard Studio, kemudian ada Kingsdom Clothing. Nah, dari beberapa itu kita berkolaborasi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk dunia persablonan, dunia Oke. percetakan yang ada di Oke, sini oke. gitu. Bahkan kita mempunyai keinginan besar itu bagaimana kalau seluruh pabrik yang ada di Surabaya itu buatnya seragam ke kita begitu. Itu keren ya idenya. Ya, kemarin sempat ada itu. Oh ya. Ada salah satu perusahaan yang Hmm. cetak kaos itu sebanyak 1.000 kaos. 1.000 kaos. 1.000 kaos Oke. dalam waktu sekian Hmm. harus sudah selesai gitu. Makanya harus kita selesaikan bareng-bareng. Terus kemudian kolaborasi itu dilakukan, contoh saya sablonnya, kemudian kainnya siapa, kaosnya siapa. Berarti memang asal mula awalnya berjalan Sedan Production ini melalui sistem kolaborasi ya Mas Jajir? Kolaborasi, Dilakukan betul. sistem kolaborasi, terus akhirnya Mas Jajir tercetus membuat usaha dengan nama brand Sedan Production ini gitu Mas Jajir ya? Betul Oke, sekali. keren nih Mas. Pasti banyak nih link-linknya ini. Jaringan-jaringannya untuk berkolaborasi nih Mas Jajir. Mungkin bisa sharing-sharing nanti Mas untuk link jaringannya untuk kolaborasi. Siap. Siap. Nanti kita bagikan. Oke. Oke Mas. Ini kan Sedan Production udah berjalan nih ya, kurang lebih 8 bulan ya Mas. Tadi dengan sistem kolaborasi yang Mas Jajir ceritakan. Nah, kira-kira ada berapa tim produksinya nih Mas yang sudah yang bekerja di tempat Mas Jajir di Sedan Production ini? Kalau saya kan cenderung percetakan kecil ya. Percetakan kecil. Kalau hanya sablon itu cukup 3 sampai 4 orang. 3-4 orang. Iya, jadi siang 2 orang, malam 2 orang. Oke. Untuk produksi. Tetapi kalau di bulan Agustus ini kan kita lagi beranjak ke dunia souvenir. Jadi di Sedan Production itu rencana akan merambah ke dunia souvenir itu dengan 3 layanan terbaru. Apa aja nih Mas layanannya? Yang bisa pertama, di-sharing ke teman-teman. Yang pertama adalah layanan gombal. Layanan gombal. Oke, gombal. Gombal. Oke, teman-teman, gombal. Kalau dalam bahasa Indonesianya tuh pakaian. Betul nggak sih? Betul. Oke, berarti yang pertama pakaian, terus kemudian ada berbasis kertas, yang ketiga berbasis plastik. Berbasis plastik. Nah, itu. Nah, ini diapakan nih Mas gombalnya? Terus kertasnya, plastiknya ini diapakan oleh Sedan Production ini? Iya, semua jadi souvenir itu nantinya. Jadi kalau soal plastik itu bisa ke plastik sablon, kemudian bisa pakai apa namanya Tupperware, botol-botol minuman yang disablon. Kemudian yang kemarin itu ada seminar kit berupa apa namanya flash disk, flash card, itu juga cetak. Kemudian ada MOSFET, itu juga melayani. Itu yang plastik. Itu yang plastik. Untuk yang gombalnya Mas? Untuk yang gombal banyak lah. Untuk itu gombalnya gimana Mas? Gombal layanan itu yang jasa yang diberikan Sedan Production. Jasa yang diberikan itu mulai dari seragam sekolah, seragam security, kaos olahraga, kaos-kaos yang lain itu kita melayani semua. Terus kalau yang kertas ya kita sekarang ini bekerja sama dengan teman yang ada di Surabaya, itu bisa cetak kalender, bisa cetak buku. Lagi-lagi sistem kolaborasi Mas Jajir ya. Kolaborasi. Keren Mas Jajir. Jadi kita itu hidupnya di dunia internet ini bersyukur sekali, karena dimudahkan bisa ya Mas Jajir. Dimudahkan. Jadi kalau dulu kan untuk cari ilmu kan harus ikut seminar di sana, berjalan jauh-jauh berapa kilo. Sekarang ini zamannya berbeda ya. Sambil masak, ibu-ibu masak bisa marketing, bisa lihat ilmu. Bisa. Jadi layanan yang diberikan Mas Jajir tadi ya bisa. Teman-teman, jadi Sedan Production ini bisa menerima 3 hal nih. Tadi terkait yang berkaitan dengan pakaian atau gombal tadi Mas Jajir bilang. Kemudian berkaitan juga dengan plastik. Nah, plastik kayak sablon-sablon kayak gitu. Kemudian juga kertas. Nah, jadi teman-teman ini bisa pesan souvenir di Sedan Production dan juga nanti
sablon-sablon baju, pakaian olahraga gitu Mas Jajir ya. Iya. Oke, keren sekali Mas Jajir bisa menjalankan bisnis itu. Tentu Mas Jajir nggak sendiri teman-teman. Mas Jajir melakukan dengan sistem kolaborasi. Nah, sekarang kan memang zamannya untuk bekerja sama ya Mas Jajir, nggak bisa bekerja sendirian. Betul sekali. Oke. Nah, dari tadi tim produksi ada 4 orang ya Mas? Ada 4. 4 orang. Nah, dengan layanan yang seperti Mas Jajir jelaskan tadi kan ya kaitannya. Kemudian dari jasa-jasa yang Mas Jajir berikan tadi, kira-kira bagaimana sih Mas Jajir melakukan pemasarannya? Bagaimana melakukan pemasaran baju-bajunya, souvenir-souvenirnya dan nah itu gimana Mas Jajir? Rahasia. Rahasia. Oke, mungkin bisa sedikit aja di-sharing ke teman-teman Mas, gimana cara-cara pemasarannya Mas Jajir lakukan? Kalau pemasaran nih, kalau di saya ya lewat terutama di medsos ya. Itu yang sering kali kita lakukan hanya di medsos. Yang pertama di WA bisnis. Karena di WA bisnis itu kan kita bisa nambah katalog produk kita. Beserta harganya ya, bisa dicantumin harganya juga. Kemudian medsos yang lain adalah Facebook. Ya. Di era sekarang ini kan hanya itu maksudnya ya kita yang hanya melakukan yang di Facebook itu, belum berbasis toko-toko marketplace yang lain. Dan saingannya pun juga lebih transparan hari ini Mbak. Oh iya, lebih transparan ya. Iya, jadi orang jualan hari ini itu tidak harus punya modal besar. Kalau dulu kan harus orang kaya, harus punya modal besar, menyiapkan kulaan toko. Ya banyak gitu kan, apa istilahnya kulaan. Kalau hari ini itu nggak perlu modal besar. Belum ada barang pun bisa dipromosikan. Bisa dipromosikan tadi lewat Facebook, WA gitu ya Mas Jajir. Betul sekali. Jadi yang penting mau ini ya Mas Jajir. Fasilitas WA ada, fasilitas Facebook ada. Tinggal bagaimana kita menjalankan itu berarti ya Mas Jajir. Bisa konsisten memasarkan di platform-platform yang ada gitu ya. Sering-seringlah upload. Oke. Jadi pemasarannya dilakukan sidang production itu melalui WA bisnis dan juga Facebook ya Mas Jajir. Nah, kira-kira dari cara pemasarannya Mas Jajir lakukan nih, dari mana saja nih orderan yang sudah masuk nih Mas selama dalam jangka waktu 8 bulan ini? Dari mana aja Mas orderan yang sudah masuk? Gak apa-apa Mas, sharing-sharing aja ke teman-teman. Orderan yang sudah masuk, sebelumnya terima kasih yang sudah order ya. Oke, salam teman-teman dari Zedal Production. Ada beberapa yang sudah masuk itu, kita kan ngelayaninya kan tidak terus kita menginginkan produksi besar. Order yang banyak tidak, tetapi yang masuk hari ini itu adalah plastik, kemudian berbasis sablon ya. Plastik, kemudian kaos. Kaos tuh ya Mas. Itu baik perorangan, organisasi, kampus, sekolah-sekolah. Terus mungkin ada beberapa kolega yang kepala sekolah ataupun kolega yang menjadi guru olahraga katakanlah, bisa kita tawarkan kaosnya olahraga guys gimana. Yang paling banyak apa Mas orderan yang paling banyak masuk itu? Kaos, plastik atau apa? Souvenir kah atau apa? Yang paling banyak masuk sama dalam jangka waktu 8 bulan ini? Untuk yang paling banyak sekarang itu adalah cetak foto, kemudian plastik dan kaos. Yang paling banyak Mas Jajir? Yang paling banyak kaos lah. Oh lah, itu maksudnya Mas Jajir. Jadi orang banyak tertarik di ini ya, sablon kaos ya Mas saat ini. Karena sekarang ini Mbak Ida, gimana Mas? Kita memakai produk di toko-toko gitu ya. Misalnya kita ke mall, kemudian ada produk tertentu gitu. Sekarang di era sekarang ini sudah tidak menarik lagi. Gimana? Jadi masyarakat itu lebih menginginkan produk-produk buatan sendiri. Contoh labelnya sendiri, contoh kata-katanya sendiri. Hasil pemikirannya sendiri. Ramasalah. Kayak gitu. Aku rapopo. Jadi lebih senang hasil karya pemikirannya sendiri gitu ya Mas? Iya, rata-rata gitu. Ada yang gambar sendiri, desain sendiri, kileng file, kemudian kita cetak. Mungkin karena fasilitas yang mudah juga kan Mas sekarang untuk bisa membuat itu kan ya. Benar. Nah Mas, kira-kira tadi kan sudah Mas Jajir kan sudah menjelaskan tadi ya, banyak orderan masuk dari tempat sekolah, kemudian lembaga-lembaga seperti itu kan. Nah kira-kira selama orderannya masuk nih Mas,
ada nggak orderan yang paling berkesan menurut Mas Jazir? Ya berkesan mungkin yang bisa memberi semangat buat Mas Jazir untuk oh iya ya aku harus lebih semangat tambah semangat nih menjalankan usaha Sedan Production ini. Ada nggak Mas yang sangat berkesan buat Mas Jazir? Yang sangat berkesan adalah kan selama ini kan yang kita lakukan kan hanya kaos-kaos bijian gitu. Sebelumnya kan ada 2 order 3 order kita layani proses gitu, ya. Terus kemudian di bulan ketiga itu ada salah satu perguruan tinggi, kemudian ada perusahaan itu yang order sekitar kaosnya sekitar 111 kaos. 111 kaos. Terus kemudian dia juga order jaket dan juga topi juga. Kaos, jaket, topi. Iya. Nah, dari orderannya itu berapa banyak emang Mas yang ini omset yang masuk Mas? Omset yang masuk alhamdulillah sekitar 14,5 juta. 14,5 juta ya, lumayan Mas, banyak itu Mas ya. Apalagi terhitung usaha baru kan ya. Nah, sudah sebanyak itu orderannya, luar biasa Mas Jazir. Berkesan ya Mas buat Mas Jazir. Sangat berkesan. Jadi tambah semangat dong menjalankan usaha Sedan Production ini. Siap. Positif. Nah, oh ya Mas, kira-kira selama 8 bulan ini Mas ya menjalankan usaha Sedan Production ini, kira-kira apa sih Mas susah senangnya menjadi seorang pengusaha yang meskipun masih dalam tahap merintis ya kan, memang semua butuh proses itu kan. Susah senangnya apa Mas? Mungkin susahnya dulu deh, bisa di-sharing. Untuk susahnya nggak apa-apa dong biar teman-teman tahu juga kan. Susahnya ya bagi pengusaha itu adalah kan kita usahanya kan di bidang percetakan ya. Ada beberapa teman atau kolega itu yang buat, kemudian kita kirim, kemudian gak bayar. Oh ada seperti itu Mas? Ada. Punya pengalaman seperti itu juga? Ada. Gak bayar? Gak bayar. Ada beberapa yang order itu kan kita mau pesan jumlah besar, terus kemudian tolong kirimkan contohnya agar kita review begitu. Dan saya cetak, kirim kaos ke sana. Contohnya ya. Gitu. Itu pun yuk nggak bayar. Nggak bayar nggak apa-apa. Tapi next jadi order lagi nggak? Jadi order nggak? Enggak. Oh gitu. Itu ada. Pernah pengalaman seperti itu Mas? Ada. Oh, terus ada lagi itu yang nggak enak itu ya dari Bojonegoro sendiri itu juga ada, tapi bijian. Oke. Bijian itu ordernya itu cepet-cepetan, hari ini harus jadi. Jadi dikejar waktu atau gimana? Setelah jadi kita kirim, dia nggak bayar. Oke. Itu sudah ada itu. Pernah kejadian juga. Ya. Yang pernah kejadian lagi itu. Susahnya ini Mas, susahnya ya Mas. Susahnya satu lagi. Oke. Banyak ternyata ya susahnya. Susahnya satu lagi itu ada beberapa yang komplain. Itu sudah biasa. Ada yang komplain soal kualitas kaos, kualitas sablonnya kurang istimewa katakanlah di mata mereka, itu juga sudah biasa. Itu kan kritik, masukan, saran ya Mas untuk Sedan Production bisa lebih baik lagi dalam hasil kualitasnya. Oke teman-teman, tadi ini Mas Jazir sudah sharing. Ternyata ada pengalaman susahnya juga dalam menjalankan usaha teman-teman. Jadi tapi pengalaman seperti itu tentu tidak menyurutkan semangat Mas Jazir dong buat tetap terus menjalankan usaha ini. Tidak. Di bulan Juli dan Agustus kita itu menargetkan per bulan itu 10 juta. 10 juta. Oh, oke. Dan alhamdulillah omsetnya di bulan Agustus ini sudah mencapai itu. Oke, wah luar biasa, keren nih Mas Jazir. Meskipun dengan tanpa pengalaman tadi nggak mungkin dong Sedan Production bisa berjalan seperti ini. Jadi bersyukur ya dengan pengalaman itu. Oke. Nah, senangnya apa Mas? Tadi kan sudah sharing nih susahnya. Kalau senangnya apa ya menjalankan usaha ini? Dari peristiwa-peristiwa tadi, dari beberapa kekecewaan, terus kemudian itu kita mulai membangun sistem bagaimana sih penataan orderan yang lebih baik. Contoh DP 50%, contoh bisa bayar cash, bisa transfer dan sebagainya. Terus baiknya kepada internal kami adalah bagaimana kualitas produk itu adalah yang paling utama. Soal harga itu
sudah tidak kita pikirkan. Kita mahal nggak apa-apa, yang penting kualitasnya bagus. Oke, keren. Berarti Iya. belajar dari pengalaman Mas Fajir ya. Betul sekali. Oke, berarti benar nih kata-kata guru adalah pengalaman yang gimana Mas? Pengalaman adalah guru yang terbaik atau apa Mas? Iya, lupa Mas Fajir juga. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Yang penting prosesnya itu. Oke, aku sebenarnya mantir Mas Fajir yang kata-kata itu loh Mas. Pengalaman adalah guru yang terbaik gitu loh. Ya, pengalaman adalah guru terbaik. Aduh. Oke, nggak masalah. Kita sambil seru-seruan ya Mas Fajir ya. Ya. Nah, tentu ada positif negatifnya juga ya Mas. Jadi tadi sudah belajar dari pengalaman juga. Nah, kira-kira nih Mas, untuk teman-teman yang ada di rumah kan ya, yang tentunya utamanya nih anak-anak muda yang pengen menjalankan suatu usaha, kira-kira tips apa nih dari Mas Fajir untuk memulai suatu usaha? Wah, Tetapi kesulitan untuk menjalankan itu, kadang kan bingung, pengen punya usaha tetapi mau mulai dari mana. Nah itu kira-kira tipsnya apa Mas Fajir? ya seperti saya katakan di awal tadi, kita itu sangat bersyukur lahir bareng internet gitu loh. Lahir di era internet. Iya, Oke. maksudnya gitu. Jadi Terus? setiap peluang-peluang usaha itu kan kita bisa mencari referensi. Bahkan sambil masak, sambil nyapu pun kita bisa melihat referensinya itu. Nah, kalau tipsnya adalah Untuk memulai suatu usaha, usaha itu tidak memikirkan diri sendiri. oke. Jadi itu triknya. Terus untuk yang kedua, pasti Mbak Ida pernah ingat kan kata Bung Karno? Gimana Iya. Mas Fajir kata Bung Karno? Bung Karno itu pernah bilang begini. Bermimpilah setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit, Kalau jatuh pasti berada di bintang-bintang. berada di bintang-bintang. Iya. Oke, artinya Mas Fajir. Jadi bermimpilah setinggi langit, kalau jatuh akan berada di bintang-bintang. Itu maksudnya adalah kita boleh menginginkan suatu hal apapun yang terbaik menurut kita. Contoh, kita ingin perusahaan kita itu lebih maju lagi. Contoh, pengen usaha kita lebih bagus lagi. Dimulai saja apapun itu. Oke. Gitu loh. Jangan ragu-ragu karena gagal itu urusan nanti. Yang penting kan prosesnya. Kita tekun di situ, kita klik di situ. Oke. Siap. Jangan Keren. kanan kiri. Oke, yang penting lakukan Mas Fajir ya. Terus kemudian Mas Fajir, terakhir nih Mas Fajir, pesan untuk anak-anak muda yang pengen memulai usaha, pesannya? Pesannya apa ya pesannya? Pesanlah semua perlengkapan ada di Zaidan Production. Saya benar. Sebelum kita ke pesan, mungkin bisa promosi Mas Fajir, bisa promosi ke Nggak ini, usah lah. ke apa namanya, ke teman-teman mungkin terkait perusahaannya. Dari tadi kan Mungkin promosi. gimana Mas cara ordernya, cara order di Zaidan Production? Order bisa lewat admin kami atau bisa lewat Facebook. Banyak sekali postingan di Facebook, di grup-grup online. Oke. Kemudian bisa di nomor di bawah ini. Nomornya berapa Mas Fajir? Oke, nanti di nomor di bawah ini ya. Cara order Zaidan Production. Oke Mas, terakhir mungkin langsung aja pesan untuk teman-teman anak muda yang ingin memulai usaha. Pesan anak-anak muda, karena kondisinya pandemi ya seperti ini ya, kita akan dipicu dengan sesuatu yang harapannya itu agar lebih kreatif lagi soal pekerjaan, soal inovasi bisnis dan lain-lain. Ada beberapa anak-anak yang sudah masih sekolah, kelas 2, kelas 3 SMA itu kan hari ini kan belajarnya kan online. Mereka kerja rata-rata. Nah, kemudian hasil kerja itu untuk bayar sekolah. Nah, untuk triknya, Pesan Mas, pesan untuk anak-anak untuk muda. pesan anak-anak muda yang mulai usaha pemula atau yang belum usaha. Yang pengen memulai usaha.
Dimulai saja Dimulai apa saja. yang diinginkan. Oke. Banyak sekali usaha, tetapi menurut saya di konsep besar Zaidan Production adalah usaha yang tidak ada matinya adalah percetakan dan makanan dan minuman. Oke. Itu teman-teman semua. Jadi buat teman-teman anak muda yang pengen memulai usaha tetapi bingung mau usaha apa. Nah, tadi sudah sharing nih Mas Hajir. Banyak kita hidup di dunia internet. Bisa teman-teman cari di internet kira-kira usaha apa, peluang apa yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian tadi Mas Hajir juga berpesan, lakukan saja. Nah, dengan teman-teman lakukan nanti akan berjalan, tentu akan melalui proses-proses yang seperti Mas Hajir lakukan. Kemudian tadi juga Mas Hajir berpesan, mimpilah setinggi-tingginya, meskipun kita jatuh tetap akan berada di bintang-bintang. Nah ini Bung Karno yang bilang, bukan saya. Bung Karno, pesan Bung Karno yang Mas Hajir sampaikan. Nah jadi buat teman-teman anak muda, bermimpilah setinggi-tingginya, meskipun jatuh akan ada di bintang-bintang. Oke, teman-teman. Nah itu tadi sharing dari Mas Hajir. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman, bisa menjadi pemicu semangat teman-teman dalam menjalankan suatu usaha. Jangan pernah menyerah, tetap lakukan apa yang teman-teman ingin lakukan. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih Mas Hajir atas waktunya sudah mau sharing dengan teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Oke. Teman-teman, terima kasih. Sekian dari kami. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.